Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir tadi terkait dengan bagaimana Al-Qur'an ya dengan bahasa Arab tadi. Orang itu ngerti bahasa Arab tapi dia nggak baca Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an menyebut mereka itu seperti apa? Kama salil khimar yahmilul asfar. Ya, orang Arab ya yang ngerti bahasa Arab tetapi dia tidak membaca Al-Qur'an. Dan saya ingin berikan catatan di sini begini. Membaca itu satu tahapan. Tetapi yang lebih penting dari membaca itu bukan membacanya, memikirkan apa yang dia baca. Banyak orang membaca tidak mikir. Ya, banyak orang baca tidak mikir. Jadi level membaca itu satu level. Tapi membaca dan memikirkan apa dibaca itu level berikutnya. Gitu loh. Nah, kenapa Al-Qur'an mengecam orang Arab membaca Al-Qur'an ya? Dikecam seperti kama salil khimar yahmilul asfar. Itu bukan karena dia nggak ngerti, tetapi dia tidak berusaha untuk memikirkan apa yang dia baca. Gitu. Karena bagaimana dia bisa mengerti apa yang dia baca kalau dia tidak memikirkan apa yang dia baca. Maka Al-Qur'an bukan hanya memerintahkan faqra'u ma tayassara minhu, baca yang mudah bagimu, tidak. Tetapi perintahnya afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Ya, apakah mereka tidak melakukan tadabbur? Tadabbur itu apa? Membaca dari awal sampai akhir dan dimengerti, dipikirkan, dipahami. Jadi bukan hanya membaca, tetapi juga membaca dan menghayati, membaca dan memikirkan. Jadi karena itu kunci ini sekaligus untuk menambah jawaban tadi. Kalau seandainya umat Islam hari ini yang sudah banyak hafal Al-Qur'an, lalu kemudian mereka setiap membaca Al-Qur'an itu mereka menghayati ya, isinya Al-Qur'an itu, maka bahasa yang mereka miliki yang bahasa Arab tadi itu akan mampu menghasilkan lompatan-lompatan yang luar biasa. Ya. Ilmuwan-ilmuwan kaum muslimin di zaman keemasan Islam itu mereka ketika membaca literasi itu bukan hanya membaca, tapi mereka kemudian mengembangkan. Bagaimana mereka bisa mengembangkan? Berarti mereka bukan hanya membaca, tapi mereka memikirkan dan kemudian mereka berusaha untuk mengembangkan kembali apa yang mereka pikirkan tadi. Maka kemudian muncul temuan-temuan baru, teori-teori baru yang dihasilkan oleh kaum muslimin. Ya, banyak sekali Al-Khwarizmi, Al-Jabar, kemudian Avicenna dan sebagainya. Itu begitu cara mereka lakukan. Bukan saja mereka membaca literasi tadi, tetapi kemudian mereka membaca, memahami dan kemudian mengembangkan apa yang mereka dapatkan dari literasi tadi. Nah, jadi kata kuncinya sesungguhnya bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar menguasai bahasanya, ya. Jadi apalagi menguasai bacanya nggak membaca Al-Qur'an, ya. Karena Al-Qur'an itu sumber inspirasi, ya kan? Nah, karena itu poinnya di situ. Baca Al-Qur'an, kemudian hayati maknanya, pahami, pikirkan, itulah yang akan membawa kebangkitan insyaallah. Ya, itu saya kira.